Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, sangat benar sekali oleh Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, jika kamu selesai beribadah, melaksanakan sholat Jumat, bertebaran kamu di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur keadilan di sini. Menyembah kepada Allah, terus kemudian mencari kehidupan dunia. Disebut alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah dzul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jika diserukan kamu untuk melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan seluruh kehidupan duniawi, pergi berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat untuk mengingat Allah. Tapi ingat, selesai melaksanakan sholat Jumat, selesai melaksanakan ibadah, oleh Allah menyerukan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru ni'matullah. Bertebaran kamu di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah. Artinya untuk kehidupan dunia memang kalau cuma habis dicerita, didiskusi, tidak dapat apa-apa kita. Harus konsep matang, amalnya juga mampan, amalnya juga jitu, amalnya juga nampak. Ini seperti ini. Ini kalau tidak diusaha sendiri, tak bisa kita dapatkan yang begini. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang sudah harus bergerak, sudah harus berusaha sehingga keseimbangan dunia dan akhirat itu jalan. Jangan sholat, tinggalkan dunia. Ngejar dunia, tinggalkan sholat, tinggalkan urusan akhirat. Dua-duanya fid dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah, kita terkadang banyak konsep, banyak cerita, sehingga dapat orang kelebihan-kelebihan, kita sudah mulai cerita, tapi mungkin saja kita tidak ketahui. Boleh jadi dia ada sumber-sumber pendapatan lain. Karena itu tadi dia bergerak untuk mendapatkan fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bukan dunianya lagi banyak cerita, banyak konsep, tapi amal tidak ada, bukti tidak ada. Untuk apa itu? Ternyata oleh Allah berikan pasangan di ayat lain. Wal 'asri innal insana lafi 'usr. Rugi. Setiap orang rugi. Kenapa dia rugi? Iya, merugi kecuali dia illadzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia menancapkan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah adalah yang disembah dan Allah tempat meminta. Itu iman. Alladzina amanu. Tidak cukup beriman,
Tapi oleh Allah menyebutkan wa'amilus sholihat. Kerjakan, kerjakan, kerjakan kebaikan. Itu. Yang kedua, kita terkadang terlalu sibuk mengurusi orang. Padahal masih banyak pekerjaan kita sendiri. Bukankah Allah menyebutkan Qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya ngeritik ke orang juga bisa. Artinya memberi saran juga kepada orang bisa. Tapi paling tidak kita sudah sejajar dengan apa yang kita kritisi pada orang. Artinya ayat ini memberikan pesan, baik dululah, selamatkan diri dan keluarga dari siksa akhirat. Maksudnya diri. Nah, kalau sudah kita sudah memperbaiki diri, ya kita coba-coba untuk kemudian memberi pesan-pesan, menasihati, mengkritisi pada orang lain bisa. Orang lain, manusia ini bukan tempatnya. Manusia makhluk yang sempurna, makhluk yang tidak luput dari hilaf, keliru dan salah. Untuk itu dibutuhkan peran orang lain untuk memberikan kritikan, nasihat kepada kita. Nah, itu boleh, tapi terukur. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sudah sanggup untuk memposisikan diri dalam dua hal, beriman kepada Allah, terus kemudian melakukan amal-amal soleh, maka sudah bisa kita jadikan modal untuk memberi pesan kebenaran kepada yang lain. Wattawasau bil haq, beri pesan yang baik. Teman, sahabat, boleh. Tapi tadi landasannya tadi beriman dulu kepada Allah, dan kita sudah melakukan jenis bentuk atau wujud kebaikan-kebaikan, terus kemudian kita start untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Pesan-pesan kebenaran itu kita sampaikan kepada orang, tidak boleh ada unsur dendam, tapi dilandasi oleh keikhlasan yang disebut dengan sabar. Wattawasau bis sabr. Kalau kemudian ini seperti itu, menjadi indah rasanya hidup ini, menjadi bahagia rasanya hidup. Dan orang juga yang kita berikan saran, nasihat, dia tidak merasa bahwa dia sedang salah dan dia merasa tidak digurui, tapi kemudian orang yang mengingatkan dia merasa, ya terima kasih banyak, luar biasa, ternyata memang keliru, hilaf, salah itu merupakan fitrah manusia. Jika Anda tidak mengingatkan saya, mungkin saya sudah celaka. Itu dia, akan nanti tersambung hati dengan hati, orang yang mengingatkan dengan orang yang diingatkan. Tapi kalau kemudian kita sampaikan dalam bentuk unsur ya dendam, ya orang ya boleh jadi dia dengar, tapi dia sakit hatinya, maka tidak pernah akan tuntas. Dia dendam, ente dendam, dan kapan mau selesai? Nah, apakah hidup ini di dunia ini hanya kita hiasi dengan balas membalas, dendam mendendam? Saya pernah dulu waktu masih kuliah, ada seorang dosen Unpad berikan nasihat kepada saya, Abdullah, jika mau hidup damai, jangan ganggu orang, tapi perbaiki dirimu supaya orang simpati kepadamu. Sampai sekarang almarhum Pak Dr. Saprudin MSc waktu itu, Pak Saprudin dosen Unpad, mungkin orang
pernah teman-teman diajar sama beliau. Beliau tinggal di Bumi Bahari, dekat rumah saya di Bumi Bahari. Ya, sampai sekarang rumah beliau ada juga pondokan saya di situ berdekatan. Anak-anak beliau sudah meninggal. Abdullah, jangan ganggu orang, jangan halangi orang. Tapi jika engkau menjadi orang baik, perbaiki dirimu. Orang yang nanti kau anggap saingan atau orang lain akan simpati kepada. Sampai sekarang saya menganggap pesan itu luar biasa. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pesan singkat ya, mungkin sambil membantu istri setelah pulang kantor ya, daripada duduk-duduk ya kita melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Artinya apa? Supaya dalam hidup ini kita jalani saja hidup sebagaimana biasa. Tidak perlu kita terlalu gelisah, tidak perlu terlalu risau, tidak perlu tertanam perasaan yang merusak kedamaian dalam hati. Sehingga dengan demikian, ya hidup kita menjadi damai. Kan itu yang ingin kita cita-citakan, ingin yang dicita-citakan oleh semua orang. Ingin bahagia, tapi kan tenangkan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan bagi kita semua. Subhanallah bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.